Halo, jumpa lagi di channel Naratif Jurnalisme Aktual Terpercaya. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan saatnya pemuda Papua jemput masa depan. Masa depan Papua di tangan pemuda berpendidikan tinggi dan tindakan nyata berbagi beban di masa prapaskah. Senator Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor mendorong pemuda Papua berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah dan non-pemerintah mengatasi tantangan pembangunan agar tidak menjadi penonton atau objek kebijakan di era otonomi daerah. Dorongan Senator Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor disampaikan menanggapi ketidakseriusan pejabat orang asli Papua berdayakan masyarakat khususnya generasi muda menjalankan peran sebagai aktor pembangunan di era otonomi khusus Papua. Di depan ratusan peserta pelatihan sumber daya manusia pemuda Papua di Gedung Lambertus Jitmawa hari Sabtu, Paul Vincent Mayor menandaskan langkah transformasi dari sekedar menerima manfaat menjadi aktor pembangunan butuh kemandirian mengambil peran sebagaimana yang telah dilakukan sendiri hingga berhasil menjadi senator di usianya yang masih muda. Kita siapkan SDM generasi baru orang Papua, supaya sumber daya alam tinggi, kaya, SDM juga tinggi, kaya, jadi dia orang Papua bisa olah dia sumber daya alam, dan dia bisa jadi tuan di negeri sendiri. Itu yang di Otsus bilang menjadi tuan di negeri sendiri, itu maksudnya itu. Negara sukasi, ya orang yang teratur baik, jujur saja. Karena itu kita harus siapkan generasi baru untuk memulai. Kita orang harus hebat, kita orang harus pintar, kita orang harus berdiri atas kaki sendiri. Dan yang terakhir, pergaulan itu penting. Siapa sangka 10 tahun lalu saya masih tukang ojek. Siapa sangka 11 tahun lalu saya sekretaris pasar. 7 ke 8 tahun kemudian saya sudah sukses. Saya sudah punya aset di mana-mana. Sudah punya usaha. Makanya maju kemari itu saya tidak mau pusing. Saya bikin pertemuan di mana-mana, fasilitasi sendiri. Ini juga saya fasilitasi sendiri. Karena sangat susah kita bicara untuk kita pejabat Papua untuk bangun generasi orang Papua. Orang bilang DPD RI tidak ada kewenangan terbatas. Yang bicara begitu di kotak yang terbatas. Kalau tidak ada kewenangan, kenapa saya bisa bangun 4 pom bensin di Raja Ampat, 5 sekolah yang saya bawa dari kementerian taruh di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saya bisa dengan Kakang Agama rubah, bikin nomenklatur atau aturan baru di Kementerian Agama, bikin di situ SMP Teologi Kristen Negeri, SMK Teologi Kristen Negeri. Karena di Dirjen Bimas Islam itu ada MTS, Madrasah Aliyah dan lain-lain. Barang itu pakai otak. Barang itu baca aturan, baca buku yang tentang kepejabatan itu. Jangan kau baca nominal gaji, transfer saja. Begitu. Saya bisa bangun sekolah SMK Papua Bangkit, SMK Migas dan pertambangan, di dalamnya ada keperawatan. Ada keperawatan, ada farmasi, siapkan administrasi perkantoran, minyak dan gas. Untuk apa? Ya kita tolak tambang, tapi hari ini saja ada 4 BUMN perusahaan plat merah negara punya yang ada di sini. Yang kamu selalu protes bilang begini, ketong tidak kerja, ketong anak-anak tidak kerja. Yo, karena tidak ada sekolah barang itu. Jadi dari 3 tahun lalu sebelum saya di DPD RI saya begitu. Kepala sekolahnya mana itu? Ada. Materi kemandirian pemuda berpikir mengatasi persoalan disampaikan trainer pengembangan sumber daya manusia Papua Jose Ohe yang akrab disapa Kakak Jose yang diundang hadir dalam pelatihan pengembangan diri oleh Senator Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor bersama Yuda Wibawa,
trainer public speaking. Ketua Stikes Papua Dr. Martin Sagrim mengajak pemuda Papua yang ingin berdaya dan mandiri perlu meningkatkan kapasitasnya di kampus. Karena pengetahuan akademik memungkinkan individu menganalisis masalah secara kritis dan merumuskan solusi berbasis data, bukan intuisi atau kemampuan memahami. Alasan Ketua Stikes Papua mengajak pemuda Papua meningkatkan kapasitasnya di kampus dilandaskan pada peran kampus membantu individu mengambil keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain melalui inovasi kampus merdeka dan praktek kuliah kerja nyata mentransfer pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian berusaha. Ditemui selesai menyudisium sarjana kesehatan masyarakat dan sarjana keperawatan serta sarjana farmasi Stikes hari Senin, alumni S3 Unhas ini menandaskan peran Stikes mengakselerasi visi Papua cerdas sehat produktif ditunjukkan dengan mempertajam pengetahuan keahlian sarjana perawat, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana farmasi, sarjana teknologi laboratorium medik, dan sarjana keselamatan dan kesehatan kerja untuk memenuhi kebutuhan orang asli Papua. Kepada alumni, Ketua Stikes minta menjaga nama baik alma mater, karena alumni jadi cermin kampus. Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Irwan Salembun mengakui makna ibadah berbagi beban di masa Prapaskah adalah wujud nyata pertobatan dan solidaritas sosial melampaui ritual puasa dan pantang secara fisik. Pengakuan penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Irwan Salembun disampaikan menanggapi aksi keluarga Tumbur Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengunjungi sesama warga Tumbur di perkebunan kelapa sawit Klamono. Kekuatan empati dalam kebersamaan menurut Irwan jebolan Seminari Pineleng ini mendorong tindakan nyata mengunjungi sesama warga Tumbur perantauan di perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk perekat sosial menciptakan hubungan harmonis berbagi beban di masa Prapaskah. Kami ingin membangun kebersamaan dan rasa peduli antar kami. Mereka yang tinggal di perusahaan sibuk dengan aktivitas kerja, dan kami ini di kota seakan-akan bahwa terlena dengan situasi kota. Dalam situasi itu kami ingin membagi bersama, saling kunjung itu untuk meningkatkan kebersamaan. Tidak ada tujuan lain, rasa keadilan terhadap sesama itu penting. Dalam konteks gereja misalnya, perjumpaan itu penting untuk menghadirkan kebersamaan, kekeluargaan, dan memupuk persaudaraan kita. Kita di tanah rantau ini tidak ingin untuk berjalan sendiri. Kita bersama-sama mau sukses bersama, semua demi kekeluargaan kita. Masa Prapaskah ini menurut kita untuk bermati raga. Kita menempuh perjalanan cukup jauh dengan situasi hujan segala macam. Itulah Via Dolorosa, jalan keselamatan untuk menghadirkan bahwa kita peduli. Kita tidak hanya peduli terhadap sesama kita di pinggir-pinggir, tapi keluarga kita yang sungguh-sungguh mendukung kita secara iman. Bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus di sana. Makna menemukan Allah dalam kunjungan silaturahmi antar keluarga Tumbur adalah perwujudan ibadah sosial untuk menguatkan iman menjalankan ajaran Kristus di masa Prapaskah. Pemuda Papua jangan takut untuk berbeda, karena berbeda adalah anugerah dan keunikan menjadikan kita kuat. Jadikan setiap langkah kecil sebagai fondasi besar untuk kemajuan Papua. Karenanya kepada yang beragama Katolik, jadikan Prapaskah sebagai undangan untuk saling membantu mereka yang terbebani. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.